dimanapun Anda berada malam hari ini. Sukacita ilahi menyertai saudara karena saya percaya kalau saudara kuat hari ini menghadapi segala perkara karena saudara punya Allah yang hebat. Nah malam hari ini kita secara khusus ditemani Ibu Gembala kita ya. Dia akan memaparkan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan ilahi agar setiap kita menjadi kuat dalam segala perkara. Namun setelah belum kita mendengarkan firman Tuhan yang dipaparkan oleh Ibu Gembala kita akan mendengarkan pujian dari Sean Ariel Untung berjudul Tuhan adalah Gembalaku atau Mazmur 23 yang pasti akan meneguhkan dan menguatkan kita semua. Shalom. Gembalaku sebuah personifikasi yang ditulis oleh Daud mengenai gambaran Tuhan yang sungguh dia alami
Sebab kalau kita baca runutan kisah ini, gembala itu akan dipastikan dia akan membawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Bahkan dalam beberapa tulisan tentang gembala, Daud memaparkan seorang gembala mempertaruhkan nyawanya buat domba-dombanya. Jadi kita percaya kalau Tuhanlah gembala kita percaya Tuhanlah yang akan mempertaruhkan nyawanya buat kita. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang sahabat Allah. Mungkin bagi sebagian callers, idiom ini sahabat Allah jarang kita dengar. Sebab kita lebih banyak mendengar anak Allah, hamba Allah. Tetapi sekarang kita bicara menjadi sahabat Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan sahabat Allah? Ini akan dipaparkan oleh Ibu Gembala kita malam hari ini ya. Selamat malam Ibu Gembala. Selamat malam. Selamat malam. Tetap semangat. Puji nama Tuhan. Shalom keluar semua. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Kita bertemu lagi di call. Mari kita membahas mengenai sahabat Allah. Semua orang dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan dan kerajaannya. Tapi jangan cukup hanya sekedar dipakai, tapi harus dipercayai. Jangan hanya cukup sekedar menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi menjadi seorang sahabat Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar yang saya bilang sekedar hanya dipakai, tetapi kita harus dipercayai olehnya. Ilustrasinya gampang mengenai dipakai dan dipercayai. Kalau dipakai itu saya seorang ibu rumah tangga, saya punya pelayan. Nah, pelayan rumah tangga, kalau kita bisa menyuruh dia untuk membeli sayuran ke pasar, belanja, itu sekedar dipakai. Tetapi kalau kita memberikan ATM kita untuk dia nih ke bank untuk mengambil uang berapa, belum tentu kita mempercayainya. Jadi ilustrasi ini, jadi sebagai seorang hamba Tuhan bukan hanya sekedar dipakai, tapi kita harus sampai kepada sahabat Tuhan yang dipercayai oleh Tuhan. Pada saat kita dipercayai oleh Tuhan untuk maksud-maksud yang lebih mulia, dia akan memberikan hatinya, dia akan mempercayai keputusannya, rencananya, kehendaknya, ketetapannya kepada sahabatnya. Kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 22, saya bacakan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kita tahu bahwa kalau kita mau jangan hanya sekedar dipakai, kita harus sampai kepada dipercayai Tuhan untuk maksud-maksud yang lebih mulia. Amin. Ya kan? Kita baca lagi dalam Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi jelas, kalau kita sebagai seorang sahabatnya Tuhan, maka dia bisa mempercayai seluruh hatinya kepada kita. Ketetapan-ketetapannya, keputusan-keputusannya, rencananya, rancangannya kepada sahabatnya. Tapi bukan hanya sekedar sebagai hamba, tetapi kita harus menjadi sahabat. Ada beberapa orang yang disebutkan sahabat Tuhan di dalam Alkitab. Ya, yang pertama Abraham. Kita baca di Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Kita baca Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah.
Maka ada perlakuan khusus terhadap Abraham ini karena disebut sebagai sahabat Allah. Pada saat Allah mau membuat keputusan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham bisa bernegosiasi dengan Allah mengenai hal itu. Kita baca di dalam Kejadian 18, negosiasinya apa? Kita sering dengar 50 Tuhan. Kalau ada orang benar, kata Tuhan, ya, kata Abraham, 45 Tuhan, 40 Tuhan, 30 Tuhan, 20 sampai 10. Ada orang benar, Tuhan tolong jangan sampai dimusnahkan Sodom dan Gomora. Itu perlakuan khusus, ada negosiasi. Di dalam Kejadian 18 ya, kita baca di dalam Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 17 sampai 33 kita baca karena terlalu banyak kita baca ringkas saja yang ayat 17 aja. Kejadian 18 ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi Tuhan tidak akan memberi tidak ada rahasia kepada sahabatnya. Dia akan memberitahukan kehendaknya. Dia akan memberitahukan rencananya. Dia akan memberitahukan keputusannya. Dia akan memberitahukan hatinya. Oh, sebentar Bu Gembala. Ini catatan buat kita callers ya. Kita hari ini mengidentifikasi diri kita. Kita hanya sekedar hamba yang mengerjakan apa yang Tuhan mau tanpa tahu apa yang rencana Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita menjadi sahabat, menjadi orang yang diajak bicara. Ketika Tuhan mau menghukum Sodom, Allah mengajak bicara Abraham. Hari ini level kita bukan lagi, jangan lagi kita jadi sekedar hamba mengerjakan sesuatu, tetapi level kita hari ini menyentuh hatinya Tuhan. Amen. Dan kita menjadi sahabat Tuhan. Mungkin begitu ya. Mungkin Amen. yang mau disampaikan lagi. Yang kedua kita lihat Musa. Di dalam Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Tuhan berbicara kepada Musa seperti temannya. Maka kita bisa baca di dalam Mazmur 103 ayat ke-7, Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat 7. Ia, yaitu Allah sendiri, telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jalan-jalannya Allah itu adalah rencananya, kehendaknya, hatinya ditunjukkan kepada Musa sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Tetapi hanya kepada Israel perbuatannya saja, karyanya saja. Berbeda antara Musa dengan bangsa Israel. Karena Musa adalah teman sahabatnya. Dan juga apa perlakuan khusus Allah kepada Musa? Ya kan? Kita baca. Sebagai sahabatnya Allah, Musa dapat memohon berulang-ulang kali kepada Allah supaya Allah tidak memusnahkan bangsa Israel di padang gurun dan memohon pengampunan untuk Harun. Kita baca di Ulangan 9. Kita baca di dalam Ulangan 9 ayat 13 sampai 14. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, kata Tuhan ya, maka aku akan memusnahkan mereka dan menghapus nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang telah berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Ya kan? Kita lanjut di dalam ayat 18 sampai 20. Sesudah itu apa? Musa sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena muka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu. Sampai ia memusnahkan kamu. Tetapi sekalipun ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan mendengar Musa. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka, sehingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Luar biasa ya. Luar biasa, Musa bisa menggerakkan hatinya Tuhan.
Luar supaya biasa. keputusan Tuhan itu Bisa tidak berubah. terjadi, dibatalkan. Karena dia adalah temannya, sahabatnya. Wah, sebentar saya ngomong lagi nih. Ini menarik saudara, hari ini kita dapat pembelajaran yang sangat dewasa sekali dalam pemaparan iman. Bahwa ketika kita masuk dalam level menjadi sahabat, kita bisa dalam tanda petik saya katakan ya, meredakan murkanya Tuhan. Bagaimana Allah murka kepada Harun? Padahal Harun itu juga bukan orang yang baik sama Musa. Saudara ingat di bilangan 9 atau 10, Harun dan Miriam memberontak kepada Musa dan dia bilang bukan hanya kepada Musa saja Tuhan menyatakan firman tetapi kepada kita juga. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa mengangkat hatinya kepada Tuhan menjadi sahabat dan dia minta pengampunan kepada Tuhan mengenai Harun. Hari ini saya mau setiap callers masuk dalam level bukan sebagai hamba tetapi sebagai sahabat yang membuat kita mampu meredakan kemurkaan Tuhan dalam kehidupan orang lain ya. Hari ini Indonesia kena pandemi COVID-19, berarti dicari sahabat-sahabat Tuhan yang bisa meredakan kemurkaan Allah buat negeri dan bangsa kita. Amin. Luar biasa Ibu Gembala. Ada lagi yang mau Ya. sampaikan buat callers? Ya, saya lihat Musa begitu luar biasa. Kalau Hatinya luar hatinya biasa. luar biasa, hatinya Dilukai, lemah tapi lembut, mampu mengampuni ya. Kalau dia bilang, udah musnahin aja bangsa Israel, udah saya Habis aja, semua ya. egois dia, misalkan, oh saya aja yang jadi bangsa yang besar, gitu. Bisa aja kan, Tuhan memang sudah berencana seperti itu. Tapi Musa berdoa puasa, menggerakkan hati Tuhan, supaya tidak terjadi hal seperti itu ya. Jadi menjadi sahabat Allah itu kriterianya yang pertama di dalam Yakobus 2 ayat 23 yang tadi kita baca. Di dalam Yakobus 2 ayat 23. Saya bacakan lagi Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Ya. Maaf. Yakobus 2 ayat 23. Yakobus. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memberitahukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yang pertama, kriteria seorang sahabat Allah adalah iman percaya yang dibuktikan dengan perbuatan ketaatan. Jadi ketaatan ya. Iya, ketaatan. Jadi kalau kita mau jadi sahabat Allah, yang pertama adalah kita percaya kepada Tuhan dan taat, dibuktikan dengan ketaatan kita akan apa yang kita percayai. Seperti Abraham taat, mau disuruh sembelih anaknya yang tunggal. Ya, makanya dia disebut sahabat. Ya kan? Karena dia percaya dan sungguh-sungguh dia meresponi kepercayaannya. Dia buktikan kepercayaan dengan ketaatannya. Oke. Ya. Semalam sudah dengar di YouTube tentang khotbah saya tentang iman yang membatasi pertolongan Tuhan atau mujizat. Saya bilang begini, iman kita tidak akan pernah beroperasi, tidak akan pernah teraktivasi, tidak akan pernah bekerja sebelum ketaatan itu terjadi. Saudara, saya kasih contoh di 2 Raja-Raja 4 kemarin ya. Bagaimana janda seorang nabi yang berhutang, lalu anaknya mau diambil oleh pemberi hutang itu. Tuhan tahu nggak sebelum Elisa datang berjumpa dengan dia kekurangan. Tuhan tahu. Tuhan tahu kondisi ekonominya, Tuhan tahu. Tapi kenapa pertolongannya setelah berjumpa dengan Elisa? Karena Tuhan mau taat dulu, baru kau lihat mujizat. Demikian juga di janda di Sarfat dengan segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu mujizat terjadi kalau dia mulai dengan taat. Jadi hari ini dalam kedewasaan rohani kita, hari ini tanamkan dalam pikiran kita akan bisa menjadi sahabat kalau kita dimulai dengan ketaatan. Amen. Ya, itu yang kedua. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 4 kita baca, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah, tidak hidup dengan pola gaya hidup duniawi. Terkadang gereja, pelayanan kita itu dibungkus oleh pikiran-pikiran duniawi. Saling sikut sana sini, Gembala. saling bersaing sana sini, saling berkompetisi satu dengan yang lain. Ya kan? Kehidupan gaya hidup duniawi. Oke. Gimana Bu Gembala? Kita kan hidup di tengah-tengah dunia. Lalu kita tidak terpengaruh oleh dunia. Itu bagaimana caranya Bu?
Ya, kita hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus Intim dengan Tuhan. Minta kemampuan, kekuatan dari Tuhan dan Roh Kudus. Ya, yang ketiga kita baca Mazmur 25 ayat 14. Yang ketiga, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kita harus punya roh takut akan Tuhan. Yang keempat adalah Kejadian 6 ayat 9, biar kita cepat karena waktu, ya. Kejadian 5 ayat Kejadian 6 ayat 9, saya bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita mau menjadi sahabat Allah, kita hidup benar dan bangun hubungan pergaulan intim dengan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saling mengasihi. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah sahabat, kata Tuhan. Jadi ada 5 kriteria. Yang pertama, kita harus punya iman, percaya, dan diresponi dengan ketaatan kita. Dengan perbuatan kita yang taat. Yang kedua, kita tidak hidup sesuai dengan pola gaya hidup duniawi. Ya kan? Bisa menjadi musuh Tuhan kalau kita hidup di dalam keduniawian. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Yang keempat, hidup benar. Bangun hubungan, pergaulan dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Punya saat teduh, waktu-waktu luang bersama dengan Tuhan. Yang kelima, saling mengasihi. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka engkau akan menjadi sahabatnya Tuhan. Wow, hari ini kita mendapatkan makanan atau nutrisi rohani yang luar biasa ya. Kalau biasa makan capcay, puyungai, mungkin sekarang makan steak. Kita diajar dengan kuat dan hebat bagaimana level rohani yang kita dinaikkan pada level tertentu yang seperti Tuhan kehendaki. Kita bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tetapi jadi sahabat Tuhan. Amen. Orang jadi sahabat Tuhan dimulai dengan iman dan ketaatan. Ya, ini kata kunci dalam kehidupan kita yang tanpa sengaja saya sampaikan hari kemarin juga dalam acara call ini, bahwa ketaatan itu mengaktifasi mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita berjuang dalam segala situasi, kita harus hidup dengan taat dengan Tuhan. Taat itu apa? Ketika Tuhan meminta sesuatu, kita harus lepaskan. Amin. Ketika Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, kita harus menyerahkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amen. Sebab tanpa ketaatan, mujizat Tuhan tidak akan terjadi ya. Baik, kita akan berdoa buat acara malam hari ini, biar tangan Tuhan yang kuat menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami yang terus menuju dalam proses AKB, adaptasi kehidupan baru. Ada ketidaknyamanan yang kami alami, tapi kami percaya kami akan beradaptasi dan menang terhadap situasi hari ini. Dan kami akan menang terhadap penyebaran virus corona ini. Karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk stakeholder, orang-orang yang memegang peranan di dalam pemutusan penyebaran COVID-19 ini, agar Tuhan memberikan hikmat dan akal budi dalam kehidupan mereka. Dan istimewa hari ini, malam hari kami rindu setiap umat-Mu mendengar kuasa firman yang mengubahkan kehidupan mereka. Kami rindu menjadi sahabat Tuhan. Karena sahabat-sahabat inilah yang mampu meredakan amarahnya Tuhan. Amen. Dan sahabat-sahabat inilah orang menjadi teman diskusi untuk Tuhan mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa besok kita masih berjumpa dengan call siang atau 7 series tentang wanita senjata rahasia Allah yang terlupakan ya. Yang kedua, jangan lupa hari Minggu tanggal 5 bulan Juli kita akan merayakan ibadah secara tatap muka yang pertama setelah COVID-19 yang kita mulai tanggal 22 Maret yang akan datang. Jadi ini ibadah pertama ya, perdana dan pertama, karena yang kemarin kita simulasi dengan para diaken.
Kenapa kita bikin simulasi dengan para diaken? Supaya para diaken yang akan melayani besok itu semuanya tahu tugasnya seperti apa. Karena ada protokoler yang akan ketat diberlakukan pemerintah kepada gereja. Yang pertama, ke semua jemaat diwajibkan menggunakan masker. Jadi kalau nggak pakai masker tidak boleh masuk. Kenapa masker? Supaya kita menutup mulut kita supaya droplet kita nggak keluar ya. Yang kedua, saya mau memastikan protokoler yang akan kita kerjakan adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah dari gereja. Jadi sebelum masuk gereja, saudara akan dicek dengan termogan untuk mengetahui suhu temperatur tubuh saudara, lalu cuci tangan, setelah cuci tangan masuk gereja, setelah keluar dari gereja pun cuci tangan. Artinya apa? Kita memastikan selama di gereja sudah steril dari segala virus yang ada di tubuh saudara. Yang ketiga adalah dilarang hukumnya kita akan bersentuhan, tidak boleh ada salaman, pelukan, ciuman tidak diperkenankan karena kita sedang memastikan bahwa kita semua sehat ya. Sebab kalau terpapar satu maka gereja akan ditutup dengan batas waktu yang tidak tertentu. Yang keempat adalah selain pakai itu kita dipastikan kita akan termogan ya, pakai termogan. Yang kelima ada pembatasan. Pembatasan apa saja yang dikenakan dalam protokoler ini? Yang pertama usia, yang boleh beribadah 15 sampai 65 tahun. Jadi yang di atas 65 bagaimana? Puji Tuhan, saudara bisa tetap beribadah bersama kami melalui live streaming yang akan disiarkan jam 5, jam 7, jam 10 dan 5 sore. Jadi saudara bisa menyaksikan live streaming itu. Yang kedua, pembatasan apa? Pembatasan temperatur. Jadi yang diperbolehkan untuk masuk ruang ibadah dengan temperatur maksimum 37,3. Tapi kalau kita orang sehat biasanya 35, 36 ya. Oleh sebab itu kalau yang 37,5 disarankan untuk beribadah di rumah karena memastikan saudara sehat di rumah ya. Saya rasa itu saja. Oh ya, jangan lupa pendaftaran. Jadi karena dibatasi ibadah kita dengan jarak, maka ada physical distancing antara satu kursi dengan satu kursi yang lain mungkin ada jarak 1 meter, maka gereja kita untuk kapasitas 230 hanya kita isi 50 orang. Jadi ada pembatasan. Jadi karena sangat terbatas maka saudara segera mendaftar. Yang masih tersisa untuk ruangan ibadah kita adalah jam 7, 8.30 dan jam 10. Itu mungkin masih sisa sekitar 10 seat lagi. Jadi masing-masing saudara segera mendaftar. Untuk yang 8, untuk jam setengah 10 itu sudah penuh ya. Jam 11 masih ada sekitar sisa slot 5 lagi. Jam 5 sore juga sisa slot 5 lagi. Jadi kita akan mengadakan 7 kali ibadah. Saudara perhatikan jam-jam itu, saudara supaya bisa beribadah dengan nyaman dan menikmati dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kingdom of love, kingdom of love.